Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjutkan ya yang volumetri part 2. Nah, ini apa asam kuat dan asam lemah. Jadi mungkin besok kalian di kimia dasar teori atau kimia analisis kelas 2 itu mungkin akan bahas asam dan basa ya. Nah, di sini Ibu jelaskan aja secara singkat. Asam kuat itu dia adalah asam yang terionisasi sempurna derajat ionisasinya mendekati 1 ya. Di sini mendekati 1, dia terion sempurna dalam melepas H+. Nah, di sini beberapa contohnya asam kuat itu yang paling terkenal itu ada 7 ya di sini ya. HCl, H2SO4, asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, kemudian asam perklorat, HClO4, HClO3, apalagi ya, itu 2, 3, 4, 5, kurang 2 lagi itu HI, HBr. Kalau yang HF itu lemah ya. Di sini ya. Kemudian kalau yang asam lemah, di sini dia terion sebagian, terionisasi sebagian. Nilai alfa kurang dari 1. Alfa itu derajat ionisasi ya dia ya dalam melepas H+. Kemudian kalau dia reaksi ionisasinya itu biasanya dituliskan anak panah bolak-balik. Kemudian contohnya ini selain yang di atas ini dia tergolong dalam asam lemah. Yang paling terkenal adalah asam asetat nih, CH3COOH atau asam asetat. Kemudian ada HF. HF ini dia kenapa kok lemah? Karena dia sulit untuk melepas H+. Sulit melepas H+. Jadi kalau semakin dia mudah melepas H+, itu asamnya semakin kuat. Nah, gitu ya. Semakin mudah melepas H+. Jadi khusus HF meskipun dia golongan halogen, golongan 7A, tetapi karena dia ada ikatan hidrogen di sini, hidrogennya berikatan kuat dengan si F, dia sulit melepas H+, dia masuk kategori asam lemah. Ya, meskipun ini bisa menggores kaca. Kemudian H2S, ini gas ya. Kemudian ada banyak lagi lah, H3PO4, nah, dan lain-lain. Nah, ini ya asam lemah. Kemudian bagaimana cara menghitung ekuivalensi? Ekuivalensi di sini itu titik ekuivalen bisa dihitung dengan cara menghitung pH, bisa ya. Atau kita bisa pakai penetralan. Ekuivalensi kita bisa pakai penetralan atau perhitungan pH pun bisa di sini. Jadi kadang titik ekuivalen dicapai pada pH berapa? Nah, itu. Ini akan dijelaskan nanti. Kalau Ibu menjelaskannya tentang penetralan saja. Kalau perhitungan pH itu akan dibahas di kimia analisis kelas 2. Ya, kalau tidak salah. Kemudian bagaimana cara menghitung molaritas dan normalitas? Nah, di sini molaritas itu biasa dilambangkan oleh M besar. Itu diperoleh dari mol per volume, alias satuannya mol per liter. Mol per liter itu sama dengan M besar ya, sama dengan M besar atau molar. Kemudian di sini itu mol sendiri, kemarin apa mol? Massa per mr, nah, atau AR. Dengan demikian rumusnya ini, si mol ini bisa kita ganti dengan ini ya, menjadi apa? Massa per mr. Ini mol dalam satuan mol, volumenya ini harus dalam liter. Kalau mol per liter. Nah, di sini massa per mr, masanya selalu dalam gram ya, satuannya gram. Kalau mr kan satuannya gram per mol.
kayak gitu. Jadi di sini kalau kita massa per mr kali volume, di sini boleh volumenya liter. Tapi kalau kita mau seperti ini kali 1000 per volume, di sini volumenya boleh mililiter. Ini pakai faktor konversi. Jadi kalau ibu memang cenderung lebih suka yang pakai ini ya, molaritas massa per mr kali 1000 per volume, dengan catatan volumenya dalam mililiter, massanya selalu dalam gram ya. Dah, mr-nya dalam gram per mol. Wes ini nih. Ini rumus molaritas. Besok akan ada latihan soalnya ya, jangan khawatir. Kemudian ada lagi namanya normalitas. Normalitas itu sama dengan molaritas dikali apa itu namanya? Valensi. Dikali valensi. Ya. Rumusnya sama. Jadi kalau di sini nanti massa, kalau normalitas di sini pakai apa di sini? BE, berat ekivalen ya. Ibu tulis saja di sini. Massa per BE kali 1000 per volume. Mili ini gram. Oh, ini gram ekivalen ya, gram ekivalen. Udah. Satuannya nanti normal. Besok juga akan ada contoh soalnya ya, ibu jelaskan saja besok di contoh soalnya. Kemudian ini kita lanjutkan untuk basa sama. Basa kuat itu mirip seperti asam kuat ya, dia terion sempurna juga, alfanya itu 1, kalau sempurna 1 mendekati 1, dia mudah melepas OH-. Nah kalau basa itu kan OH- ya. Basa kuat itu dia semakin mudah melepas OH-. Derajat ionisasinya itu derajat ionisasi asam ya. Nah ini dia mudah melepas OH- terion sempurna gitu aja, terionisasi sempurna. Ini garis besarnya, contohnya yang terkenal ya, NaOH, natrium hidroksida. Jadi ada OH-nya, ini hidroksida. Kadang OH kalian jangan terbalik, alkohol juga mengandung ada OH-nya ya gitu. Tapi kalau ini hidroksida namanya, kalium hidroksida. Ba ini juga kuat, BaOH2, CaOH2. Contohnya itu. Kalau yang basa lemah, kebalikannya ya, dia cenderung ya nggak sukar ya, cenderung lemah lah dalam melepas OH-. Kemudian dia terion sebagian atau terionisasi parsial di situ. Contohnya ini kebalikannya gitulah ya, silahkan dibuat sendiri. Contohnya yang paling terkenal itu amonium hidroksida NH4OH. Kemudian ada Al, itu Al dia juga kategori lemah, dan lain-lain juga. Oke, ini juga dan lain-lain. Ya itu besok kalian ketika mempelajari karakteristik golongan 1A 2A nanti akan ada itu ya, kecenderungan sifat asam, sifat basanya juga gitu. Kalau logam itu biasanya basa ya. Kemudian asam kuat, basa kuat. Nah ini contoh asam kuat HCl, contoh basa kuat NaOH. Persamaan reaksinya apabila asam direaksikan dengan basa menghasilkan. Nah ini kita lihat yang depan ini biasanya itu kation ya, muatannya positif disebut kation. Berarti di sini dikatakan H+ tambah Cl-. Sini Na+ tambah OH-. Nah, di sini H+-nya ini bereaksi dengan minusnya lawannya. Kemudian minusnya ini, anionnya ini bereaksi dengan kation lawannya. Berarti di sini ada Cl- bereaksi dengan Na+ menjadi NaCl. H+ ditambah OH-. Nah ini H+, ini plus ya, ion. H+ ditambah OH- menjadi H2O. Jadi terbentuklah NaCl plus H2O.
Ini contoh misalkan nih titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini contohnya Erlenmeyer. Awalnya, oh ini contohnya bukan asam kuat ya, asam asetat, ini asam lemah gitu. Oke, contohnya asam lemah nih, dia pH-nya ada di sekitar 3. Nah, coba ini kita umpamakan seperti 3 ya. Awalnya dia segini, pH-nya 3. Kemudian dia dititrasi, buretnya itu mengandung basa NaOH. Nah, ketika basanya diteteskan sedikit demi sedikit, nanti pH-nya si asam ini kan akan naik. Nah, pH-nya akan naik, titik ekivalennya ada di sekitar 9 ini. Udah, nanti ketika si basanya ditambahkan terus, pH-nya akan naik ke sini. Nah, ini sekitaran 12-an ini. Seperti itu. Kemudian kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau asam kuat itu pH-nya kan di sini. Oke, Ibu jelaskan dulu. pH itu yang kita ketahui range-nya itu antara 0 sampai 14 ya. Netral itu ada di pH 7. Nah, ketika dia pH-nya semakin turun, nah dia artinya semakin asam. pH-nya semakin naik, nah dia semakin basa, alias basanya semakin kuat. Yang ini asamnya semakin kuat. Nah, memorinya Ibu hampir habis ini, nggak muat ini. Nah, dengan demikian di sini kan asam kuat nih. Asam kuat dia pH-nya ada di bawah, mendekat di 1 sini. Nah, dia 1 di sini ketika ditambahkan basa kuat NaOH, nanti pH-nya sedikit demi sedikit akan naik. Set. Nah, dia titik ekivalennya ada di 7. Kemarin seperti yang Ibu jelaskan, asam kuat dengan basa kuat apabila dia bereaksi sempurna, habis bereaksi, dia akan membentuk pH 7. Titik ekivalennya ada di titik 7. Kemudian ketika ditambahkan basa lagi terus berlebihan, nanti pH-nya akan semakin naik. Gitu ya. Contohnya, pada titrasi asam basa sekian mili 0,18 molar asam nitrat rumusnya NO3, dia ternetralisasi oleh 14,76 mili aluminium hidroksida. Hitung konsentrasi aluminium hidroksida, konsentrasi alias molaritasnya. Nah, di sini penetralan. Ibu tulis ya sini ya. Netralisasi atau penetralan. Netralisasi atau penetralan. Ini ada satu rumusnya. Rumusnya itu apa? Sigma H plus kali MaVa, sigma OH min kali MbVb. Nah, di sini apa artinya? Dia konsentrasi mol dari asam sama dengan konsentrasi mol dari basa. Dia setimbang, ekivalen secara stoikiometri, mereka ekivalen atau equal, sama. Gitu ya. Ada lagi rumus yang lain, kalau normalitas kita cukup pakai NaVa. A ini alias asam ya. Normalitas asam kali volume asam sama dengan normalitas basa kali volume basa. Kadang kalau rumus lainnya kadang ditulis Vinivana V1N1, V2N2 boleh. 1 ini artinya asam, 2 artinya basa, boleh. Kalau Ibu suka pakai istilah A dan B, asam basa. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini keterangannya ya, sigma H plus itu menunjukkan valensi asam, Ma menunjukkan konsentrasi molar asam. Nah, berarti Va menunjukkan apa? Volume asam. Sigma OH min berarti apa? Valensi basa. Mb konsentrasi molar basa. Vb volume basa. Oke, ini bisa kita pakai untuk menghitung. Nah, yang pertama ya sini diketahui dia volume asam 17,45 mili. Kemudian konsentrasi si asam 0,18 molar, 0,180 boleh ditulis 0,18 molar. Kemudian dinetralisasi oleh aluminium hidroksida,
volume basa. Nah, tahu ya, ini asam karena dia mengandung H+, yang ini basa karena dia mengandung OH-. Ini volume basanya 14,76 mili. Kemudian apalagi ditanyakan konsentrasi aluminium hidroksida, berarti konsentrasi si basa. Oke. Langkah pertama kita cari dulu HCl. HCl. Kalau dia terion menjadi apa? Melepas ini ya. Asam kan dia melepas H+ tuh. H+ ditambah Cl-. Nah, jumlah H+-nya 1. Wah, berarti valensi asamnya sama dengan 1. Kemudian di sini yang basa, AlOH3. Nah, ini kita ionkan dulu. Ingat ion kemarin cara mengionkannya? Silang ya. 3 ini menjadi ionnya si Al, kemudian ini menjadi indeks yang bawah ini menjadi ionnya si OH. Berarti di sini jadinya apa? Al 3+, nah 3-nya kan jadi plus ini, ditambah OH ini karena 1 kan, OH-. OH selalu -1. Oke. Kemudian udah ini. Nah, Al-nya jumlahnya 1. Oh, di sini depannya 1. OH-nya jumlahnya 3. Oh, di sini berarti depannya ada 3. Kita cek. Di sini 3+ dengan 3 kali -1, 3-. 3+ dengan 3- netral. Udah betul. Nah, di sini kita lihat OH-nya kok jumlahnya ada 3. Oh, berarti sigma OH- jumlahnya ada 3. Oke, bisa kita pakai untuk menghitung. Sigma H+ MaVa, sigma OH- MpVb. Nah, H+-nya jumlahnya tadi 1, konsentrasi asamnya 0,18 molar, volume asamnya 17,45 mili, jumlah OH-nya sigma OH- 3, konsentrasi basa dicari, volume basa 14,76 mili. Kalkulator. Nah, ini kita lihat ada mili di kiri, ada mili di kanan, boleh dicoret satuannya. Oke. Nah, di sini yuk kita kalkulator dulu. Nol koma 18 dikalikan 17,45, 3,141, 3,141, satuannya masih ada molar ya, molar. Kemudian di sini 3 dikalikan 14,76, 44,28 MB. Oke. Berarti sini MB konsentrasi basa yaitu 3,141 dibagi 44,28 satuannya molar. Oke. 3,141 dibagi 44,28. Di sini 4 angka di belakang koma ya, molaritas 0,0709 satuannya molar. Nah, jadi konsentrasi, jawabannya bahasa Indonesia nggak apa-apa, konsentrasi aluminium hidroksida adalah 0,0709 molar. Udah seperti ini. Next, contoh lain. Wah, oke, kita ada soal. Ini contoh lain, ini semuanya titrasi asam basa ya. Contoh lain yang pertama. Kita cermati. Untuk menitrasi asam sulfat sebanyak 25 mili diperlukan titran NaOH sebanyak sekian mili. Berapakah konsentrasi asam? Ya, sama. Berarti yang pertama di sini diketahui volume asam sulfat, berarti Va, volume asam 25 mili. Kemudian titran konsentrasi basa NaOH, konsentrasi basa ini ya,
titran basa 0,1 molar. Volume basanya diperlukan NaOH sebanyak sekian. Berarti kan volumenya NaOH ya, volume basa ya 26,5 mili. Ditanyakan berapakah konsentrasi si asam? Yuk jawab. Langkah pertama kita harus mencari valensi asam dan valensi basa. Zatnya asam sulfat H2SO4. Jadi seandainya nih kalian kan masih kelas 1, belum tahu, Bu, asam sulfat tuh rumus senyawanya apa sih, rumus kimianya? Kalian boleh googling. Searching boleh gitu ya, PJJ itu. Nih, H2SO4 berarti apa jadinya? Nah, ini kemarin SO4-nya kan jumlahnya 1. Kenapa kok 1, Bu? Dia tidak dikurung. Coba nih gini nih. Al2SO4 3 kali. Nah, kalau seperti ini beda. Ini artinya SO4-nya jumlahnya 3. Al-nya jumlahnya 2. Ionnya nanti ngilang. Silang sini, ini silang sini. Nah, berarti ionnya apa nih? Al3 plus ditambah SO4 2 min. Nah, terus Al-nya sejumlah 2, depannya diberi 2, SO4-nya sebanyak 3, depannya diberi 3. Itu contoh yang lain, bareng. Tapi kalau yang ini, ayo kita lihat. Ini nyilang, oke. H, ini kan 1 tuh, berarti H plus. H selalu H plus ya. Selalu H plus, nggak ada H2 plus, nggak ada. Kemudian SO4, ini ingat ada 2 ya, SO4 2 min. SO4 juga selalu 2 min. Gitu ya, oke. Hanya ini kok ada 2, Bu. Depannya 2. SO4 itu jumlahnya 1. Oh ya, depannya 1. Oke, kita lihat di sini. Oh, jumlah H plusnya ada 2, Bu. Berarti valensi asamnya adalah 2. Nah, berikutnya NaOH. Oh, ini udah jelas ini. Na plus OH min. Iyalah. Na-nya 1, OH-nya 1 ya. Udah, depan 1 1. Udah. OH-nya jumlahnya 1. Oke, berarti sigma OH-nya jumlahnya 1. Kita masukkan ke rumusnya, rumus penetralan. Sigma H plus MaVa, sigma OH min MbVb. H plusnya jumlahnya 2, konsentrasi asamnya ditanya, volume asamnya 25 mili. Jumlah OH minnya 1. Konsentrasinya 0,1, volumenya. Oh, kita hitung, kita ikutkan satuannya, jangan lupa ya. 26,5 mili. Mili kanan kiri, coret-coret. Nah, 25 kali 2, angkanya cantik nih, 50 MA. 50 kali MA ya. 0,1 kali ini berarti 2,65 molar. Betul ya? 26,5 kali 0,1 2,65. Oke, MA berarti ketemu 2,65 dibagi 50. Satuannya molar. Kalkulator. 2,65 dibagi 50. 0,053 molar. Udah nih hasilnya. Gampang kan? Besok kalau ulangan bisa ya. Lanjut yang kedua, pembakuan. Titik akhir titrasi, TAT diperoleh pada volume sekian, baku primer yang dipakai asam oksalat sekian, indikator yang dipakai PP. Hitunglah konsentrasi ini. Ini kita pakai beda lagi nih. Ya intinya pembakuan sih molnya sama ya. Boleh molnya sama. Ditanya konsentrasi ini. Oke, belum ada data MR juga. Nah, ini aja dulu. Nanti kita lanjut ke part 3 ya. Oke, assalamualaikum.